Sering sandaran di siku berulang kali, terutama pada daerah permukaan yang keras. Menekuk siku dalam waktu yang lama, seperti misalnya saat kita berbicara di ponsel atau tidur dengan lengan di bawah bantal. Sering melakukan aktivitas fisik yang intens yang menimbulkan tekanan pada saraf di daerah siku. Kadang-kadang kondisi ini juga dapat terjadi karena pertumbuhan tulang yang abnormal di daerah siku. Nah, karena ini kadang-kadang menimbulkan rasa nyeri di daerah siku, di daerah lengan bawah, bahkan di jari kelingking kita. Nah, penyakit ini mungkin merupakan bagian dari penyakit yang disebut dengan cubital tunnel syndrome. Kondisi di mana saraf ulnar, yaitu yang tepatnya berada di daerah siku, itu merasa sakit pada saat ditekan. Penyebab umumnya adalah peningkatan tekanan biasanya dari tulang atau jaringan ikat pada saraf di pergelangan tangan, di lengan, ataupun di siku. Jenis kerusakan saraf tepi ini adalah yang paling umum terjadi. Gejalanya memang dapat muncul pada semua orang ya, tapi orang yang mengalami obesitas risikonya jauh lebih besar. Saraf ini juga dapat rusak karena cedera pada daerah siku atau penggunaan instrumen kerja kita yang kita lakukan secara berulang kali. Gejala yang paling umum dari penyakit ini adalah nyeri atau mati rasa yang kita mulai rasakan dari daerah siku, lengan bawah, dan jari-jari, terutama jari manis sama jari kelingking kita. Rasa yang lain seperti misalnya kesemutan di jari manis dan kelingking, kelemahan otot di jari sehingga sulit untuk melakukan menggenggam benda ataupun sekedar mencubit. Nah, sebagai penyebabnya ya, pertama bisa saja sih saraf itu mengalami rasa nyeri karena tekanan langsung pada saraf di daerah lengan atas atau tulang hasta. Bisa juga benturan berulang kali ataupun adanya perubahan bentuk siku yang disebut dengan misalnya valgus ulna atau sikunya melipat ke dalam. Saraf kepala yang merenggang ini juga menimbulkan nyeri atau tekanan pada saraf. Siku yang meradang dan membengkak. Pertumbuhan otot pada daerah siku itu juga bisa mengakibatkan penyakit ini. Nah, bagaimana kita caranya menghindar dari penyakit ini adalah pertama, menghindari untuk bersandar di siku dalam waktu yang lama, terutama pada permukaan yang keras ya. Kita harus hindari. Kemudian menghindari untuk melipat siku dan menahannya dalam waktu satu postur yang lama ya. Itu kita hindari. Kemudian untuk teman-teman yang biasa melempar bisbol itu dengan gerakan memutar itu harusnya jangan dilakukan secara berulang-ulang untuk menghindari cedera pada daerah siku. Biasanya sih obat yang diberikan hanyalah obat-obat yang bisa menghilangkan keluhan nyeri. Maka kalau misalnya sakitnya tetap berlanjut, mungkin bisa melakukan pemeriksaan yang lebih teliti. Kemudian, apa sih yang kita bisa lakukan untuk mengubah seperti ini? Pertama adalah mengubah gaya hidup kita ya. Jadi yang tadi menghindari menyandar pada alas yang keras, kemudian menghindari olahraga yang bisa menimbulkan cedera. Kalaupun kita memang melakukan olahraga itu ya kita menghindarinya dengan tidak melakukan gerakan yang menggunakan siku secara berulang-ulang. Demikian rekan-rekan topik kita ya. Ini tentang penyakit nyeri atau yang disebut dengan cubital tunnel syndrome. Penyakit ini
banyak didapat dan umum didapat, tapi kita kadang tidak tahu bahwa penyakit ini sebenarnya terjadi karena penekanan daripada saraf ulnar, saraf yang berjalan dari lengan atas, kemudian melewati siku, kemudian dia mensarapi daripada jari kelingking dan jari manis kita. Sehingga trauma yang terjadi di daerah siku itu bisa menimbulkan nyeri dari daerah siku, dari daerah lengan bawah, dan sampai ujung jari manis dan jari kelingking kita. Bye.